Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwan Musadat, NPM 2042200076, kelas 5G dari mahasiswa Universitas PGRI Cilapari, Prodi PGSD. Dosen pengampu mata kuliah Pak Andri Palen, Magister Pendidikan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Baiklah, sebelum kita membahas tentang komunikasi, ada baiknya kita lapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Arti penting komunikasi. Komunikasi adalah proses mengajar melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan pengendalian. Komunikasi merupakan kegiatan yang menyita sebagian besar waktu mengajar. Komunikasi termasuk simbol gerakan badan, suara, huruf, angka, dan kata yang hanya dapat mewakili atau mendekati ide yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan. Proses komunikasi. Yang selanjutnya adalah proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sumber berita mengawali komunikasi dalam sebuah organisasi. Pengirim dapat berupa seorang dengan informasi atau kebutuhan atau keinginan dan dengan tujuan komunikasinya kepada satu orang atau beberapa orang lain. Yang selanjutnya, penerima. Penerima adalah orang yang indranya menerima pesan dari pengirim, bisa terdiri dari satu orang atau dalam jumlah orang yang banyak. Yang ketiga, pesan atau message. Informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Yang selanjutnya adalah penyandiaan, adalah penterjemahan informasi menjadi serangkaian simbol untuk komunikasi. Yang terakhir adalah pengertian, interpretasi, dan menerjemahkan suatu pesan menjadi informasi yang berarti. Yang terakhir adalah gangguan, segala sesuatu yang membingungkan, mengganggu, atau mencampuri komunikasi. Saluran atau channel, medium komunikasi formal antara seorang pengirim dan seorang penerima. Di sini ada beberapa komunikasi. Yang pertama, komunikasi organisasi. Menurut Reunon F. Desikar, ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi, yaitu: yang pertama, saluran komunikasi formal mempengaruhi efektivitas komunikasi melalui 2 cara. Yang pertama, liputan. Contohnya, liputan saluran formal semakin melebar sesuai perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, saluran komunikasi formal dapat menghambat aliran informasi antar tingkat organisasi. Yang terakhir, struktur wewenang organisasi. Nah, perbedaan di sini kita akan membahas tentang perbedaan kekuasaan dan status dalam perorganisasi akan menentukan pihak-pihak yang berkomunikasi dengan seseorang serta isi dan ketetapan komunikasi. Yang selanjutnya, spesialisasi jabatan. Para anggota suatu kelompok kerja yang sama akan cenderung berkomunikasi dengan istilah, tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang sama. Pemilikan informasi. Informasi dan pengetahuan unik yang dimiliki oleh individu tertentu menyangkut pekerjaan mereka. Yang selanjutnya adalah saluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Contoh komunikasi vertikal dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke
karyawan lini. Tujuan komunikasi untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, saran, dan penilaian ke bawah, serta memberikan informasi kepada anggota organisasi tentang tujuan dan kebijakan organisasi. Komunikasi ke atas. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang komunikasi.